Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 11 ya, penggunaan waktu dalam proses belajar. Di bab 11 Effective Learning Environment dari bukunya Slavin, Educational Psychology. Nah, ada dua tema ya dalam penggunaan waktu dalam proses belajar ya. Yang sebelumnya kita bahas menggunakan alokasi waktu dalam pengajaran, dan hari ini kita akan membahas menggunakan engage time ya secara efektif ya. Nah, engage time atau time on task ya adalah waktu yang dihabiskan masing-masing siswa untuk mengerjakan tugas ya. Jadi ini yang secara real dihabiskan siswa, masing-masing siswa untuk mengerjakan tugas itu. Nah, ini berbeda dengan allocated time ya, atau alokasi waktu belajar. Kalau alokasi waktu belajar itu adalah keseluruhan siswa itu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran gitu ya. Jadi terkait proses pelajaran secara umum gitu ya. Ya, makanya kemarin pembahasan kita kadang itu bisa tidak terlaksana gitu ya. Jadi tidak ada proses pelajaran itu ya. Nah, kalau engage time itu karena waktu yang dihabiskan masing-masing siswa, jadi kondisinya berbeda untuk masing-masing siswa gitu ya. Jadi tergantung pada perhatian siswa dan kemauannya untuk bekerja gitu. Nah, ini bedanya engage time dengan allocated time. Ada beberapa strategi ya yang bisa digunakan untuk memaksimalkan engage time ya, atau time on task ya. Pertama adalah teaching engaging lesson, kemudian managing transitions, maintaining group focus during lessons, kemudian maintaining group focus during seat work, dan yang terakhir adalah overlapping. Nah, kita bahas yang pertama ya, mengajar dengan pelajaran yang menarik ya. Jadi pengajaran yang menarik, teaching engaging lesson itu ya. Jadi ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan engage time ya pada siswa itu ya, itu dengan mengajar dengan cara yang menarik ya, melibatkan siswa, relevan dengan minat mereka itu ya. Jadi mereka siswa itu memperhatikan dan bersedia untuk melaksanakan apa yang diminta ya, atau yang ditugaskan itu. Nah, strategi lain adalah dengan menekankan pada pengajaran yang aktif gitu ya, tempo pelajaran yang cepat dengan beragam moda presentasi itu. Kemudian adanya banyak kesempatan untuk siswa berpartisipasi, kemudian mengurangi seat work ya, terutama yang tidak disupervisi gitu. Nah, seat work sini maksudnya adalah tugas individu gitu ya di dalam kelas yang dilakukan siswa di meja masing-masing ya, seperti misalnya membaca teks tertentu ya dalam buku, kemudian menulis, menghitung dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi mengurangi seat work ya, itu akan meningkatkan engaging time ya. Itu. Nah, penelitian membuktikan bahwa keterlibatan siswa itu lebih tinggi ketika guru mengajar ya, dibanding pada waktu seat work ya. Jadi seat work ini juga
waktu yang rentan gitu ya, untuk masalah perilaku siswa gitu ya. Nah, engagement juga lebih tinggi dengan program cooperative learning yang terstruktur ya dibanding dengan sheet work ya. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk lebih berpartisipasi aktif gitu ya. Ini terbukti efektif ya. Nah, itu yang pertama terkait engage time ya, engage time yang efektif. Yang kemudian yang kedua adalah managing transition ya, atau mengatur transisi. Nah, transisi di sini adalah perpindahan dari satu aktivitas ya ke aktivitas lainnya gitu ya. Jadi misalnya dari penyampaian materi, dari lecture-nya guru, kemudian ke sheet work ya, dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran lainnya, kemudian dari pelajaran ke istirahat ya, dan sebagainya ya. Nah, transisi ini menghabiskan banyak waktu ya jika tidak di manage dengan baik gitu ya. Nah, pada sekolah dasar di Amerika itu di Slavin itu disebutkan ada 30 transisi ya, besar ya setiap harinya dalam sekolah itu ya, yang bisa menghabiskan 15% waktu belajar itu. Nah, ada 3 aturan ya yang bisa membantu manajemen transisi ya. Jadi yang pertama adalah ketika transisi itu guru harus memberikan sinyal yang jelas gitu ya, sinyal yang jelas, sinyalnya apa, dan kemudian juga ini sudah dijelaskan pada siswa sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya pada siswa sekolah dasar itu guru menggunakan bel ya atau lonceng gitu ya, atau dengan sinyal tangan gitu yang berarti ya, harus dijelaskan dulu kepada siswa, kalau saya bunyikan bel ini berarti kalian harus tenang gitu ya, mendengarkan instruksi gitu ya. Nah, sebelum transisi dilakukan ya, yang kedua ini sebelum transisi dilakukan, siswa harus mengerti dengan jelas ya apa yang harus dilakukan setelah sinyal diberikan oleh guru gitu ya. Jadi misalnya guru bisa berkata, setelah saya bunyikan bel ini maka kalian harus menyimpan buku matematika ya dalam tas dan mengeluarkan peralatan untuk menggambar ya. Apakah semua sudah jelas gitu? Nah, kalau sudah jelas baru oke, kita mulai. Kemudian dibunyikan belnya atau dibunyikan instruksinya gitu, sinyalnya tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lakukan transisi ya secara keseluruhan kelas ya. Jadi secara keseluruhan kelas atau dalam kelompok ya, bukan per individu gitu ya. Jadi guru ini harus memberikan instruksi ke seluruh siswa gitu ya. Atau kalau ke kelompok berarti kelompoknya harus didefinisikan sebelumnya dan semua siswa itu paham yang dimaksud oleh guru gitu ya. Misalnya kalau dalam aktivitas di laboratorium ya, jadi anak-anak segera bereskan peralatan laboratorium ya di setiap meja gitu ya, lakukan setenang mungkin gitu ya. Kemudian kita akan meninggalkan laboratorium gitu. Nah, untuk mengadres kelompok ya langsung disebutkan kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 ayo segera ya bereskan dengan tenang, kelompok 5 siap ya, dan lainnya sudah siap, oke, ayo kita mulai ya bergerak gitu ya, meninggalkan laboratorium. Jadi tidak per individu ya, karena kalau per individu nanti ada resiko mengeksklud ya, guru fokus ke individu tertentu sementara keseluruhan kelas nanti bisa terabaikan itu. Nah, yang ketiga ya, maintaining group focus ya during lessons ya. Jadi
mempertahankan ya fokus ya siswa, fokus grup fokus maksudnya keseluruhan siswa gitu ya selama pelajaran gitu ya. Jadi mempertahankan fokus di sini berarti menggunakan strategi organisasi kelas dan teknik bertanya ya untuk memastikan setiap siswa dalam kelas itu tetap terlibat dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, walaupun hanya satu siswa yang sedang dipanggil oleh guru gitu ya, ditanya misalnya hanya satu orang itu ya. Nah, salah satu strateginya dengan choral responses ini ya. Jadi choral itu maksudnya seperti choir itu ya, bersama, responnya bersama gitu ya. Jadi meminta siswa merespon secara bersamaan atau jadi misalnya guru meminta semua siswa itu menunjukkan hasil pekerjaannya gitu ya. Nah, kemudian guru berkeliling untuk melihat hasil kerja masing-masing siswa. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan respon ya, atau memberikan respon pada instruksi guru atau pertanyaan guru gitu. Nah, ini dilakukan dengan meminta perhatian ke seluruh kelas gitu. Jadi tidak hanya si anak itu yang diminta menjawab itu. Jadi guru bisa mengatakan, coba perhatikan nih pekerjaannya siapa, Amir gitu ya. Nah, coba kalian setuju atau tidak dengan jawabannya, misalnya seperti itu. Jadi melibatkan, walaupun meminta salah satu siswa itu untuk tampil, tapi keseluruhan kelas itu tetap mendapatkan perhatian, tetap terlibat itu ya. Oke. Nah, pada proses ini tadi saya coerce responses tadi, berarti guru itu meningkatkan keterlibatan dan akuntabilitas siswa gitu ya, dengan meminta semua siswa untuk bekerja ya, walaupun hanya meminta satu atau dua siswa untuk menyampaikan hasil kerjanya secara detail. Jadi di sini prinsip utamanya itu mempertahankan keterlibatan semua siswa gitu ya. Nah, ini kontrasnya yang biasa dilakukan guru adalah menunjuk ya salah satu siswa, kemudian siswa itu diminta membacakah atau menulis di papan tulis, mengerjakan soal matematika gitu ya. Nah, ini hanya 1-2 siswa, sementara siswa lainnya tidak terlibat gitu ya, tidak melakukan apa-apa ya. Ini akan menghabiskan banyak waktu, mengurangi momentum pelajaran karena ada jeda di siswa lainnya gitu ya, dan membuat kemungkinan misbehavior muncul ya. Kalau banyak siswa tadi yang nganggur ya, ini akan membuat potensi misbehavior muncul gitu. Nah, ada juga yang namanya group alerting ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk mempertahankan grup fokus ya. Jadi membuat seluruh kelas memperhatikan pertanyaan guru sebelum meminta salah satu menjawab gitu. Nah, misalnya guru menyampaikan pada sebuah segitiga gitu ya, jika kita mengetahui panjang AB dan sudut antara A dan B, apa yang bisa kita ketahui? Nah, setelah jeda beberapa saat gitu, guru menunjuk siswa gitu, Bobi silakan menjawab gitu ya misalnya. Nah, dengan metode ini maka keseluruhan kelas itu akan memperhatikan dan berusaha mencari jawabannya gitu ya, sebelum guru itu menunjuk si Bobi tadi. Nah, bandingkan kalau guru langsung menunjuk Bobi gitu ya, Bobi sebuah segitiga ABC ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini Bobi nanti satu-satunya siswa yang memperhatikan gitu. Semua siswa tidak memperhatikan karena mereka merasa itu Bobi yang tampil gitu ya, tanggung jawabnya Bobi gitu.
Oke, ini maintaining group focus during lesson. Nah, yang keempat adalah maintaining group focus during seat work. Nah, seat work sudah kita singgung sebelumnya ya. Jadi tugas mandiri, tugas individu dalam kelas gitu ya. Misalnya membaca, ya, menulis, menghitung ya, yang dilakukan di meja masing-masing siswa gitu. Nah, pada seat work ini seringkali fokus siswa itu teralihkan gitu ya. Jadi untuk mempertahankan fokus selama seat work ini ada beberapa strategi ya. Jadi guru itu harus memonitor aktivitas ya secara informal, mengecek pekerjaan masing-masing siswa gitu ya. Jadi guru bisa mendekati siswa gitu ya, berkeliling gitu ya, melihat kemajuan mereka. Nah, ini juga bisa membuat guru itu mengidentifikasi kesalahan pekerjaan siswa gitu. Nah, sehingga siswa bisa melakukan koreksi ya. Guru melakukan koreksi, kemudian siswa membetulkan jawabannya, mengetahui cara yang lebih efektif, lebih tepat gitu ya. Nah, dan tidak menghabiskan waktu untuk mengerjakan dengan cara yang salah gitu. Nah, pada pekerjaan yang bersifat kooperatif grup ya, jadi siswa masing-masing siswa itu harus memeriksa pekerjaan satu sama lain ya. Nah, di sini tapi guru tetap harus memeriksa pekerjaan siswa ya, apakah mereka itu pada jalur yang tepat atau belum itu. Nah, seat work juga merupakan waktu yang tepat ya untuk membangun membangun kedekatan dengan siswa ya. Jadi membantu siswa yang mengalami kesulitan gitu. Nah, ini tapi juga harus diingat bahwa guru harus tetap memperhatikan keseluruhan siswa ya, tidak menghabiskan waktu terlalu banyak pada siswa tersebut gitu. Nah, yang kelima adalah overlapping ya. Ini adalah kemampuan guru untuk mengatasi interupsi atau masalah perilaku sementara tetap melanjutkan proses pengajaran ya. Nah, ini misalnya ketika guru mengajar ya, guru melihat ada siswa yang membaca buku yang tidak sesuai dengan pelajaran. Nah, maka guru langsung mendekati siswa tersebut, nah kemudian mengambil buku tersebut ya, tanpa menghentikan memberikan pelajaran di kelas ya. Tetap guru tetap ngomong tanpa ada komunikasi antara guru dan siswa tersebut gitu ya. Nah, dengan cara ini masalah perilaku itu bisa diatasi ya, tanpa mengganggu jalannya pelajaran ya, tanpa membuat gaduh ya. Kalau ada gangguan ini pasti nanti mengurangi flow-nya tadi ya, mengurangi alur dari pelajaran tersebut itu. Nah, ini catatan penutup ya, overdoing time on tasks ya. Jadi walaupun mengawasi time on tasks tadi, engage time tadi sangat dianjurkan bagi guru ya, namun guru juga diharapkan tidak berlebihan ya dalam melakukannya gitu. Nah, guru yang terlalu mengawasi ya, selalu berputar di kelas, mengawasi siswanya selama keseluruhan waktu ya, ini justru tidak terbukti membantu siswa dalam belajar ya. Nah, terutama bila siswanya itu sudah berperilaku baik gitu. Jadi terlalu mengawasi itu ya. Nah, terlalu ketat dalam time on task ini bisa juga mengganggu proses belajar ya. Misalnya pada tugas yang menuntut kreativitas dan ketidakpastian itu, time on task itu lebih rendah ya daripada tugas yang sederhana. Nah, ini tentu saja bukan berarti terus kita harus menghindari tugas yang memberikan guru ya. Guru tidak menghindari tugas yang kompleks ya, atau tugas yang menuntut kreativitas tadi gitu ya, hanya untuk meningkatkan time on task ya.
Nah, ini otomatis tidak seperti itu yang diharapkan gitu ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih. Silakan cek selalu sumbernya ya di chapter 11 bukunya Slawin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.